Ada orang berpakaian ala kiai atau ustadz, maka dia pun sangat menghormati ya. Tapi Anda lihat apa yang terjadi. Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan beri kesempatan sekali lagi bagi saya untuk terus memberitakan firman kepada setiap saudara yang atas izin Tuhan tentunya mengikuti atau menonton video yang saya posting di channel ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 fenomena yang tidak bisa dihindari, yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan semakin meningkat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Fenomena yang pertama adalah akan terjadi yang namanya penganiayaan terhadap gereja. Gereja akan mengalami kesusahan-kesusahan dari pihak alat-alat setan atau orang-orang yang ditunggangi oleh setan yang memusuhi kebenaran, memusuhi jalan Tuhan, dan berujung menghambat pertumbuhan dan perkembangan gereja. Namun kita bersyukur kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Sehingga sekalipun gereja dihambat tapi gereja semakin merambat. Gereja ditekan tapi gereja semakin bertumbuh. Bahkan saya mempercayai bahwa perjalanan gereja itu adalah satu pengulangan dari apa yang Yesus alami, ya. Siklus perjalanan gereja persis seperti siklus perjalanan sang kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menderita, Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus dibunuh, mati, tapi ingat dia dibangkitkan. Gereja juga bisa mengalami tekanan, disiksa, bahkan dibunuh dan lain sebagainya. Tapi kita percaya bahwa sebagaimana Yesus dibangkitkan dan naik ke sorga, maka orang percaya pun demikian. Kita mempercayai adanya kebangkitan tubuh. Kita mempercayai bahwa gereja dibangkitkan dan dimuliakan. Dan kita ingat apa yang Tuhan Yesus janji. Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapa-Ku banyak tempat. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan apabila tempat itu sudah selesai, Tuhan akan datang untuk menjemput saya dan saudara yang adalah orang-orang percaya. Seturut Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 3. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal itu sudah sering saya ingatkan dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan, karena memang tidak bisa dihindari. Seturut Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-29, firman Allah begitu jelas. Tuhan pakai Paulus, dia menuliskan bahwa kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada dia, tapi juga untuk menderita untuk dia. Jadi percaya itu dikaruniakan, tapi penderitaan itu juga dikaruniakan. Fenomena kedua yang juga sering saya bahas di dalam khotbah-khotbah saya yang juga diposting di dalam channel ini, saudara-saudara, bahwa fenomena kedua yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan semakin menjadi-jadi, semakin menggila pada menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah banyak munculnya penyesat-penyesat. Dan memang channel ini adalah channel yang juga melakukan apologia atau pembelaan terhadap iman. Ya, kalau ada hal yang menyimpang, hal yang sifatnya menyerang, menuduh iman Kristen atau ajaran Kristen atau kitab suci orang Kristen atau Tuhannya orang Kristen, maka channel ini juga berperan selain memberitakan Injil, melakukan pembelaan iman, juga melakukan tanya jawab, bahkan ada testimoni, kesaksian-kesaksian luar biasa, pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa dari orang-orang percaya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa saya sudah biasa menanggapi itu, maka pada kali ini saya tidak mau tanggapi, saya mau lebih menyoroti sesuai dengan video yang ada di depan tadi, saudara-saudara. Saya mau menyoroti tentang fenomena ketiga yang juga tidak bisa dihindari dan juga akan semakin menjadi-jadi menjelang Tuhan akan datang di kedatangan yang kedua kali, adalah berkaitan dengan kebejakan moral yang semakin meningkat.
Video yang di depan tadi, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, adalah salah satu contoh kebejatan moral yang dialami oleh seorang omah dan orang yang melakukan tindakan semacam pencopetan atau pembegalan, begal atau copet atau jamret terhadap orang tua tadi. Nah, saya akan kaitkan ini dengan ajaran Kristen tentunya. Tapi sebelumnya, mari saya tunjukkan dulu video lengkapnya ya. Buat saudara, peristiwa yang bagi saya mengerikan. Perhatikan. Ya, saudara-saudara, kita lihat dalam video ini ada satu mobil hitam ya. Mereka berlagak bertanya alamat. Dan untuk meyakinkan korban, yaitu seorang nenek atau seorang oma, seorang perempuan yang sudah tua, karena melihat ada orang berpakaian ala kiai atau ustadz, maka dia pun sangat menghormati ya. Tapi Anda lihat apa yang terjadi. Lalu temannya ini yang baju bergaris-garis coklat kuning putih ya, mendorong sedikit ibu ini, lalu akhirnya dia merampas, membuka itu rantai kalung emas itu, kasihan, langsung lari. Wow, mengerikan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda lihat itu sungguh mengerikan bahwa orang melakukan jambret, copet atau pembegalan, begal dengan cara yang wow, tidak disangka-sangka orang ya. Yang namanya oma tadi mungkin ya, dia seorang muslim, lalu dia lihat orang berjubah kiai atau berjubah ustadz, otomatis dong seperti yang saya komentari di video itu, bahwa dengan penuh penghormatan ya, mereka punya trik, mereka punya cara untuk tanya alamat dan lain sebagainya, dan akhirnya berujung menjamret atau memaksa atau merampas, merampok. Ya macam-macam lah istilahnya, pokoknya itu kasar sekali. Itu kalung emas dari orang tua tersebut akhirnya dirampok. Jadi orang berjubah kiai atau berjubah berjubah kiai atau berjubah ustadz, rohaniawan, tahu-tahu tukang jambret. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah yang melakukan itu beragama apa, kita tidak tahu. Tapi dari jubahnya kita lihat dia menunggangi jubah atau mengenakan jubah rohaniawan Islam, ya. Apakah itu orang Islam? Belum tentu. Jangan sampai dia dari agama lain hanya untuk memuluskan ya niat jahatnya dia untuk memperdaya orang lain, yang otomatis ya lihat kiai gitu kan, jubah, pakai peci putih segala macam, langsung mendekat dan akhirnya dirampok begitu rupa. Ya, saya seperti saya bilang tadi bahwa saya akan kaitkan dengan agama Kristen. Jujur saja saudara-saudara, kita sering ketemu orang berjubah pendeta tahu-tahu penipu. Ada kan? Ya oknum tertentu lah. Jadi mereka katanya pendeta tapi penipu. Katanya pendeta tahu-tahu ganggu rumah tangga orang. Katanya pendeta tahu-tahu menghamili anak orang. Atau meniduri istri orang. Itu banyak. Saya harus ngomong ini saudara-saudara. Ya. Tadi itu hanya pemicu saja bahwa memang zaman ini sudah jahat. Orang bisa menipu. Orang bisa melakukan kejahatan yang begitu keji, tak bermoral, dengan mengenakan jubah-jubah agama. Maka ini jelas harus menjadi titik kewaspadaan kita sekalian, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya waktu lihat hal itu, saya ingat berkaitan dengan fenomena ketiga ya, menjelang Tuhan akan kembali, kebejatan moral itu. Saya teringat firman Allah dalam 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1 sampai ayat 5 lah ya. Saya baca buat saudara.
Demikian bunyi firman Allah, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir di sini jelas berbicara tentang zaman akhir menuju akhir zaman. Saya sering memberi informasi ini supaya semua orang Kristen tidak mengacaukan istilah zaman akhir dan akhir zaman. Kalau akhir zaman itu zamannya sudah selesai. Ya, akhir dari segala zaman itu namanya akhir zaman. Tapi kalau zaman akhir dalam Kristen itu satu periode terhitung kedatangan Yesus yang pertama sampai kedatangan Yesus yang kedua. Kedatangan Yesus yang pertama pada waktu peristiwa Natal 2000-an tahun yang lalu. Terus sampai sekarang yang kita jalani ini namanya zaman akhir. Jadi zaman akhir adalah zaman sebelum akhir zaman. Nanti akhir zaman entah kapan Tuhan datang kedua kali kiamat. Akhir zaman itu adalah akhir dari zaman akhir yang sedang kita jalani. Nah, menjalani zaman akhir menuju akhir zaman ini, fenomena yang tidak bisa dihindari adalah hal ini ya. Makanya dalam 2 Timotius 3 ayat 1 Tuhan pakai Paulus menubuatkan apa yang tidak bisa dihindari yang akan terjadi pada zaman akhir menuju akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan sekarang sudah terjadi apa yang dituliskan di sini. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi pergi ibadah ya, ikut aturan agama, misalnya dalam Kristen, ikut gereja, tapi tetap jahat. Itu sudah terjadi dan sedang terjadi. Saya pikir Bapak Ibu yang mengikuti video ini juga atau saudara-saudara, siapapun Anda, orang muda, orang tua, Anda mungkin pernah menemukan ini atau pernah mengalami ini. Saya pernah mengalami ini. Untung kasih karunia saya diubahkan menjadi hamba Allah. Kalau tidak jujur saja, apa yang tercatat di sini, saya pernah ada dalam grup ini. Grup bejat moral padahal saya beragama Kristen. Seperti itu. Ya, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saudara-saudara, dari ayat 1 sampai ayat 5, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ini, yang saya lihat ada kaitan dengan video tadi dan juga saya temui banyak kebohongan ya di dalam Kristen sendiri, dan itu pelakunya rohaniawan yang tipu uang, yang berzina segala macam, itu rohaniawan juga. Makanya kita harus hati-hati nih ya. Saya lihat video tadi bukan saya mau menghakimi orang Islam atau segala macam, itu hanya pemicu saja untuk mengingatkan kita. Karena saya sudah bilang tadi, kita tidak tahu pelaku dalam video itu dia beragama apa. Tapi yang kelihatan ialah dia berdandan ala ustadz atau kiai, sehingga orang percaya. Tetapi faktanya juga kita tidak usah terlalu melihat selumbar di mata orang. Tapi kita juga harus melihat jangan sampai ada balok di mata kita. Karena prinsip orang Kristen itu kan jelas ya saudara-saudara. Kalau melihat satu peristiwa kita tidak cepat-cepat disuruh untuk menghakimi. Tidak ada itu. Yang ada kita disuruh periksa diri. Boleh setelah kita periksa diri, kalau ada kedapatan hal-hal yang tidak beres, yang tidak sesuai dengan firman Allah, lalu kita komitmen, minta ampun dosa, melakukan pemberesan, lalu kita mengalami restorasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan melalui firman Allah yang hidup, maka boleh dong kita menyatakan kesalahan. Toh dengan tujuan juga bukan untuk menyusahkan orang yang sudah bersalah, tapi justru membangkitkan dia kembali kepada satu pola hidup yang berkenan kepada Allah kan. Nah, saya lihat salah satu fenomena yang tidak bisa dihindari di ayat 2 itu ya. Bagian awal, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi mencintai diri dan juga mencintai uang, pecinta-pecinta uang dalam terjemahan Inggrisnya ya.
Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi para pecinta uang ini, kekasih-kekasih Allah, ini adalah orang-orang yang menghalalkan segala cara demi uang. Mereka tidak peduli agama, tidak peduli apapun, mereka tidak peduli sama sekali, ya. Dan ini jelas perlu kita ingatkan. Saya ingatkan kepada kita sekalian. Mari saudara-saudara, siapapun Anda dan saya, kalau kita mendengar video ini, introspeksi diri kita, bagaimana perjalanan iman Anda, bagaimana moral Anda hari-hari ini. Ya, apakah Anda adalah pecinta diri sendiri, atau saudara adalah kategori hamba uang seperti yang tercatat dalam ayat-ayat ini, kekasih Allah? Kalau memang demikian, tolong ambil kesempatan untuk bertobat, saudara-saudara. Ya, harus bertobat. Seseorang bisa mengalami perubahan karakter dari karakter buruk, karakter jahat, bejat moral menjadi karakter yang baik. Yang pertama, orang itu memang harus bertobat, ya. Harus datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosanya. Dan firman Allah jelas dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan kemudian firman Allah dalam 2 Korintus 5 ayat 17 menjamin, jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan yang tidak boleh dihindari adalah belajar firman Allah, ya. Firman Allah itu kalau kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16, saya sering ingatkan ini dan saya tidak akan berhenti mengingatkan betapa pentingnya firman Allah. Betapa pentingnya manfaat atau peran firman Allah bagi perubahan hidup seseorang. Karena dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Lalu ayat 17 bilang, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan apa? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman Allah. Berarti supaya karakter kita itu memancarkan kemuliaan Allah sesuai karakter Yesus, bertobat, minta ampun dosa, tinggal dalam Yesus, belajar firman, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Seturut Ibrani 10 ayat 25. Ya, dan yang kelima, jangan berhenti memberitakan Injil. Jangan berhenti melayani. Video ini adalah video pemberitaan Injil juga. Saya mau supaya siapapun Anda dan saya, ayolah. Tuhan Yesus sudah mau kembali, kita tidak tahu. Dia datang secara mendadak. Dan saya sering jelaskan, kedatangan Tuhan itu ada 2 model. Ada yang bersifat universal untuk gereja Tuhan, tapi ada yang bersifat individu. Individu itu saat dia menjemput kita, mengambil napas kita, nyawa kita. Itu pun mendadak. Sebelum waktu itu tiba, saya Pendeta Mel Atok sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan kepada saudara sekalian, siapapun Anda, saya berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja, supaya ketika Anda menonton video ini, Tuhan menangkap engkau, Tuhan menjamah engkau, Tuhan menyelamatkan engkau. Saya tidak peduli engkau seorang suami kah, istri kah, pemuda kah, pemudi kah, majelis gereja kah, Kristen kah atau bukan Kristen kah. Saya tidak peduli. Karena yang saya tahu Tuhan Yesus datang untuk membawa perubahan hidup, untuk membawa keselamatan. Makanya firman Allah berkali-kali mengatakan, misalnya dalam Lukas pasal 5 ayat 32, anak manusia datang bukan untuk mencari orang benar, melainkan mencari orang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Maukah Anda bertobat? Saya mau mendoakan saudara sekarang. Tuhan pakai doa ini, renungan ini untuk menjadi berkat bagi Anda sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian, hormat, sembah, syukur, kemuliaan bagimu. Ya Bapa, video hamba ini tidak sempurna. Tapi hamba mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah berbelas kasihan, Allah bermurah hati di dalam nama Yesus. Supaya setiap huruf kata kalimat firman-firman yang keluar dari bibir mulut hambamu ini, itu adalah firman-Mu. Hamba berdoa, hamba yakin sekali kuasa firman Allah berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran.
Oleh karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus. Siapapun saudara hamba yang mengikuti video ini, kalau mereka mau bertobat, hamba mohon di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan selamatkan. Tuhan pulihkan mereka dalam nama Yesus. Siapapun dia Tuhan. Namun hamba yakin kalau mereka bisa bertobat bukan karena video ini. Tetapi karena memang engkau bermurah hati. Kepada siapa engkau mau bermurah hati ya Allah? Engkau berbelas kasihan. Kepada siapa engkau mau berbelas kasihan? Dan bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka yang dikategorikan jahat, gelap, kotor sekalipun. Tapi kalau Tuhan mau tangkap mereka, Tuhan mau selamatkan mereka, tidak ada satupun yang berhak memprotes hal tersebut. Karena itu adalah hak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan yang Maha Kuasa, dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan memberkati mereka. Bahkan ada yang punya masalah pergumulan sakit penyakit pun, kami tahu mujizat masih ada. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kesembuhan terjadi seturut kasih kuasa dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Mereka yang membutuhkan pertolongan apapun dalam rumah tangga, pekerjaan, ekonomi. Hamba yakin bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan tolong berkati kami. Supaya kami tidak dipengaruhi oleh setan. Dan kemudian kami menjadi hamba uang. Dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Bahkan menyakiti Tuhan pun demi mendapatkan uang. Kami tidak mau itu terjadi. Firman Allah yang hamba baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 itu Tuhan. Hamba mohon kalau ada saudara-saudara hamba yang setelah mendengar firman itu. Dan mereka merasa ada di grup itu. Dalam nama Yesus Tuhan selamatkan. Dan buat mereka yang sudah bertobat. Pakai kami lebih rendah hati. Lebih dahsyat lagi untuk melayani Tuhan. Untuk memberitakan Injil. Untuk terus ada dalam persekutuan yang benar. Belajar firman Allah. Untuk menyampaikan firman Allah. Disertai dengan perubahan hidup yang jelas. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan saudara-saudara. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau video ini berkenan kepada saudara dan saudara rasa harus perlu dibagikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk menyelamatkan orang lain. Demi kepentingan kerajaan Allah, sebarkanlah. Saya Pendeta Mel Atok. Minta terima kasih buat dukungan Anda. Ayo kita sama-sama maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ingat, jeripaya kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Catat itu ayat 1 Korintus 15 ayat 58. God bless you all.